subscribe and ring the bell to get the latest notification from my channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dear, so do you hear me? Yes, Miss. Now we will start here. I will show you my presentation. Wait, can you see? Bisa terlihat? Bisa, Miss. Now we will go to the first question. So the first question is about the place. Where does the conversation likely take place? Di mana percakapannya mungkin terjadi? Ada yang tahu nggak? Kira-kira percakapannya, silahkan dibaca dulu. Dicari kira-kira di mana percakapannya terjadi. Can you find? Okay, I will help you. Let's take a look there. This one. I'd love to, but I've got a pretty tight schedule today. Saya sangat suka, tapi saya punya jadwal yang padat di hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Lihat ya, Faro bilang, well, I have got to finish a report by 10. Saya harus mengerjakan laporanku jam 10. Berarti kalau mengerjakan rapat itu kira-kira di mana? Kemudian di sini juga ada kata I have to attend a senior staff meeting. Saya juga harus menghadiri rapat staff senior. Berarti kira-kira jawabannya di mana? At office. Iya, at the office atau at an office. So the answer is C ya. Okay dear, before we go to the next, I want to ask you, what is the synonym of take place? Ada yang tahu sinonim dari take place itu apa? Nambahin kosakata ya. Take place itu apa dia? Terjadi, bukan artinya mengambil tempat ya. Sinonimnya adalah happen. Kalau likely itu artinya apa? Sering banget ini. Maaf, sorry. Mungkin. Iya, betul. Sinonimnya apa? Possible. Terus apa lagi? Perhaps. Maaf, salah. Apa lagi? Probably. Possibly. May. Kalau dia diikuti verb 1 ya, may plus verb 1. Kalau dia nggak ada verb 1 berarti maybe. Oke, do you have any question? Oh ya, sebelum kita lanjutkan, si Kayla bilang, wow, that's cutting it close. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Oh, itu adalah menutup, adalah menggunting tutup, atau gimana? Itu adalah idiom ya. That's cutting it close. Itu bukan artinya itu adalah memotong tutup atau apa itu. Tapi itu adalah idiom atau ungkapan yang artinya, wow, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Like this ya. Okay, do you have any question? No, Miss. Oke, kita lanjut ya sebentar. Saya hapus dulu nih. Kita kemas. Ini hapusnya gimana? Oke. Let's go to the next. What will Faro most probably do right after the conversation? Tadi kita sudah bahas ya, probably itu mungkin. Apa yang mungkin Faro lakukan yang akan Faro paling lakukan setelah percakapan? Kira-kira apa? Tadi Faro bilang, saya punya jadwal yang padat hari ini. Oh, apa yang akan kamu lakukan? Baik, aku akan menyelesaikan laporanku jam 10. Kemudian saya harus menyopir ke airport untuk menjemput klien jam 11 dan seterusnya. Berarti setelah percakapan yang Faro paling akan lakukan apa? Pasti yang pertama ya. Well, I've got to finish a report by 10. So the answer is dia work on his report. Do you have any question? Ada yang mau ditanyakan?
No, Miss. Oke. Kita lanjut ya, saya hapus dulu. Oke. Okay, let's go to the next question. Nah ini, wait, pakai dulu. From the conversation, we can infer. Maaf, ini S-nya dihapus. Saya ngetiknya kebanyakan, nggak boleh pakai S ya, karena modal itu selalu verb 1. Ada yang tahu apa itu infer? Anyone knows? Sering banget ini di soal. Menyimpulkan. Iya, sinonimnya adalah conclude ya, betul. Jadi dari percakapan kita bisa menyimpulkan bahwa bla bla bla. Berarti kita harus baca dulu ya. Novel bertanya, bagaimana liburanmu Zah? Oh, sangat bagus. Saya mempunyai waktu yang bagus di pantai. Oh, tak heran kamu begitu gelap. Iya, saya punya banyak waktu untuk mengerjakan my pen. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah saya punya banyak waktu untuk membuat kulitku coklat. Dan itu artinya adalah sawo matang atau coklat ya. Jadi dia itu di sana membuat kulitnya menjadi sawo matang. What else did you do? Apa lagi yang kamu lakukan di sana? Nothing really. Tidak ada apapun. It was good just to relax. Ini hanya untuk beristirahat. Kemudian Nafa bilang, I wish I could get away like that. It sounds wonderful. Ada yang tahu maksudnya? Saya berharap I could get away like that. Get away itu artinya apa? Bisa artinya melarikan diri, kabur, tapi kalau di situ artinya get away itu juga bisa artinya berlibur. Saya berharap saya bisa berlibur seperti itu. Berarti kira-kira Nafa liburan nggak? Enggak ya? Betul. Saya mau tanya dulu, trust itu sinonimnya apa dia? Biar nambahin kosakata. Mana itu? Ada yang tahu trust? Apa itu trust? Iklan elemen. Trust me, it works. Apa? Percaya. Sinonimnya apa? Believe. Apa lagi? Lagunya Bruno Mars, One Only. Itu bisa artinya mengandalkan atau percaya ya. Juga bisa rely on, itu juga bisa percaya atau mengandalkan. So, let's take a look here. The answer A ya. Naufal spend his holidays alone. Naufal menghabiskan liburannya sendiri. Naufal kan nggak liburan, dia cuma di rumah ya. Selanjutnya, Sansa didn't enjoy her vacation. Dia bilang apa? It was good just to relax. Otomatis kan dia menikmati ya untuk beristirahat, berarti kan enjoy. Yang C, Hansa did a lot of beach activity. Hansa melakukan banyak aktivitas pantai. Iya, salah satunya adalah mengcoklatkan kulitnya, kemudian juga untuk beristirahat ya atau relaksasi. Jadi yang C benar. Sorry. Melakukan banyak aktivitas di pantai. Aktivitas di pantainya hanya untuk menghitamkan kulitnya ya, dan di sana itu dia cuma istirahat. Otomatis kalau istirahat berarti dia tidak melakukan apapun ya. Berarti di sana hanya mencoklatkan kulitnya. Berarti yang C salah ya. Kemudian yang D, Naufal didn't go anywhere during holiday. Naufal tidak pergi kemana-mana selama liburan. Dia bilang apa? I wish I could get away like that. Saya berharap saya bisa berlibur seperti itu. Diingat-ingat ya, get away tadi bisa artinya liburan, bisa artinya melarikan diri atau meloloskan diri. So the answer is D ya. Okay, do you have any question? Let's go to the next question. Nah ini. I had a lot of time to work on my pen. The red word means blah 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 skin. Saya melakukan banyak waktu untuk mencoklatkan kulitku. Berarti kata yang di warna tebal, di warna merah itu berarti apa? Kulit yang apa? Tadi sudah saya bilang
kulit coklat atau sawo matang? So the answer is yang mana Brown. dia? Brownish. Iya, brownies. Ada yang tahu nggak imbuhan ISH itu artinya apa? Jadi kalau kalian ketemu dengan gini ya, ISH itu artinya adalah agak. Jadi umpamanya kalian ketemu dengan kata sebentar, reddish. Apa itu reddish? Agak kemerah seperti itu. Jadi IS itu artinya adalah agak bluish, agak kebiruan. Kalau patchy itu artinya apa? Ada yang tahu? What is patchy? Belang-belang. Jadi kulitnya belang, bukan ya, tapi dia mencoklatkan. Spotted, berbintik-bintik ya. Burn itu artinya terbakar. So the answer is brownish ya. Do you have any question? Bentar, saya hapus dulu. Okay. Let's go to the next question. Nah, di sini. Which of the following sebentar ketutupan. Which of the following are what the readers probably do after reading the text? Mana berikut ini yang pembaca mungkin lakukan setelah membaca teks? Di sini apa dia? Pengumuman terkait anjingnya yang hilang ya. Kemudian kalau dia itu menemukan, nanti bisa mendapatkan berapa? $2.000 hadiahnya. Kemudian di sini juga diberitahu dicuri di hari Jumat 16 September. Kemudian di sini juga ada ciri-cirinya 3 tahun bla bla bla. Kemudian di sini yang ini ya, yang warna ini biar siapa tahu nggak terlihat, saya ketik ulang. Ways to help, cara untuk menolong. Yang pertama adalah print and share this flyer. Print berarti yang sesuai mana? Print itu mengeprint dan men-share atau membagikan flyer ini. Kemudian search Craigslist. Apa itu Craigslist? Iklan baris. Mencari di iklan baris. Next door. Ada yang tahu apa itu next door? Tetangga rumah atau tetangga samping. Facebook. Look for, ada yang tahu apa itu look for? Mencari ya. Sinonimnya apa Mbak? Find. Itu menemukan. Kalau find. Search. Iya, search. Terus seek ya. Sinonim dari look for. Kalau find tadi artinya apa? Menemukan. Sinonimnya apa? Discovery itu penemuan, sama invent. Invention itu penemuan, berarti menemukan adalah invent ya. Nah, kemudian cari Princeton. Princeton itu apa? Nama dari anjingnya ya, di areamu. Kemudian share di sosial media. Berarti mana yang akan pembaca lakukan setelah membaca teks? Yang nomor 1, membagikan print out of the flyer. Silahkan dilihat ini yang pertama, mengeprint dan membagikan flyer ini. Berarti yang nomor 1 benar ya. Kemudian yang nomor 2, mencoba untuk menemukan Princeton in their surroundings. Surroundings itu apa? Sekitar. Di sini ada kata look for Princeton in your area. Kan sama-sama dengan mencoba menemukan Princeton di area sekitar. Selanjutnya, yang nomor 3, share the information via their social media. Membagikan informasi melalui sosial media. Di sini silakan dilihat share sosial media post. Kalau yang nomor 4, contact the provided number for further information. Ada yang tahu apa itu further? Informasi selanjutnya. Iya, sinonimnya apa kalau ditanyakan? Di soal besok. Sering juga ini setelah di soal. Ada yang tahu sinonim dari further? More. Jadi for more information, for further information itu sinonimnya ya. Betul. Itu adalah bentuk degree of comparison dari far ya, jauh yang
komparatif. Berarti yang nomor 4, menghubungi nomor yang tersedia untuk informasi lebih lanjut. Kita menghubungi jika apa? If you see this job, please contact the police and Post Atlanta. Jadi kalau melihat job ini, silahkan menghubungi polisi dan Pos Atlanta. Itu yang punya. Berarti otomatis kalau menghubungi kalau apa? Menemukan, bukan menanyakan informasi. So the answer is 1, 2, and 3 ya. Any question? Not yet? Ya, saya hapus dulu. Nanti enggak? Berpengaruh. Ya. Oke. Aduh. Sebentar, ini kok malah error ini. Sebentar ya. Kelihatan nggak? Halo? Yes. Enggak? Nggak kelihatan dia? Sebentar ya, kok malah hilang. Mana ya? Oh ini, sudah. Can you see? Sudah melihat? Sudah. Ya, oke. Kita lanjut ya. Oke. What is the right? Bentar, clue-nya belum. What is the writer intention in writing the text? Apa itu intention? Ada yang tahu? Tujuan. Ya, sinonimnya apa? Purpose. Purpose. Betul. Terus apa lagi? Objektif, aim sama goal ya, itu juga menanyakan tujuan. Atau why does the writer write the text? Kenapa penulisnya menulis teks? Itu juga tujuan. Tujuannya berarti apa? Kalau yang A, to inform that her or his cat is stolen and missing. Jadi menginformasikan kalau kucingnya dicuri dan hilang. Cuman sebatas itu? Kemudian kan di sini jika kamu melihat anjing ini, tolong hubungi bla bla bla. Jadi kita masang ini untuk apa? Untuk menemukan. Berarti jawabannya yang mana? Yang B ya. To find out his or her pet which is stolen and missing. Jadi untuk menemukan binatang peliharaan yang dicuri atau hilang. Oh ini kucing ya? Maaf, saya kira anjing. Selanjutnya ini soal dari Sleman ya. Yang C, to announce the reward for when who found the cat. Untuk mengumumkan reward. Apa itu reward? Hadiah ya, untuk yang menemukan. Cuma mengumumkan aja kan, tujuannya supaya diumumin nih tak kasih reward, tapi tolong nanti kalau ketemu nanti tak kasih reward. Kan bukan yang C ya. Kalau yang D, memberikan deskripsi yang jelas untuk kucingnya yang hilang dan dicuri. Di sini bukan cuma untuk mendeskripsikan ya, tapi untuk menemukan. So the answer is B. B ya. Oke, lihat saya hapus dulu. Kita lanjut. Aduh, maaf sedir, saya pencet lagi. Selanjutnya. Nih, pertanyaannya kayak nomor 1 tadi ya. Where does the dialogue probably take place? Di mana dialognya mungkin terjadi? Di sini Opik menanyakan apa itu rasio? Oh, ini adalah form registrasi atau form pendaftaran, belangko pendaftaran. Pendaftaran untuk apa? Untuk kompetisi debat bahasa Inggris. Apakah kamu ingin apply? Apply itu melamar atau mendaftar ya? Ya, tapi saya tidak confident. Apa itu confident? Percaya diri. Oh, come on, ayo. Bahasa Inggrismu itu sangat lakukan itu. Sungguh, apakah kamu berpikir begitu? Tentu saja. Oke, saya harus menemui guru bahasa Inggrisku dan kepala sekolah to sign untuk menandatangani belangko ini. Ini must be. Ini adalah rumus dari passive voice yang model ya. Must be model plus verb 3. Ini harus diserahkan hari ini. Otomatis Ovi sama Rasya bisa jadi dia
Classmate bisa jadi schoolmate ya. Kalau classmate berarti pasti di kelas. Kalau schoolmate pasti di sekolah ya. Oke, terus dia mau menemui guru di ruang guru sama di ruang kepala sekolah. Berarti kalau jawabannya yang D, in the English competition, dia kan baru mau daftar ya. Berarti belum ke sana, tidak di sana. Kalau yang C, in the headmaster room, di ruang kepala sekolah, baru mau ke sana. In the teacher's room, baru mau menemui juga. Berarti itu pasti adalah teman sekelas, karena nggak ada jawaban at school ya. Berarti jawabannya adalah in the classroom. Oke, do you have any question? No, Miss. Oke, bentar ya, saya hapus. Oke, kita lanjut. Nah ini, it must be submitted this noon. The appearance means that it is to be submit the form on that day. Ini harus diserahkan di siang ini. Kalimat tersebut berarti atau ungkapan tersebut berarti ini bla 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 diserahkan belangkonya pada hari ini. Untuk diserahkan hari ini. Mas D itu apa dia? Masih ingat nggak materi kelas 8? Apa itu? Kalau membahas tentang Mas. Obligation. Iya, obligation, kewajiban atau keharusan. Berarti sudah jelas banget ya. Obligation itu apa? Mewajibkan atau mengharuskan. Di sini ada is, to be, terus ada verb 3. Berarti ini adalah passive voice ya. Ini diwajibkan untuk dikumpulkan atau diserahkan belangko ini pada hari itu. Gampang ya. Oh, Mas itu bahas apa? Obligation. Berarti kalau obligation itu apa? Kewajiban atau keharusan. Berarti kalau oblige itu artinya mewajibkan atau mengharuskan. Tapi karena di sini ada to be sama verb 3, berarti adalah passive voice. Berarti diharuskan atau diwajibkan. Kalau advice itu apa? Dinasehati atau disarankan, betul. Jadi yang B, C itu sama. Suggest itu apa? Disarankan. Recommended, disarankan atau direkomendasikan. Jadi yang B, C, D itu membahas tentang apa? Suggestion atau saran ya. Kita udah belajar kalau nggak salah di kelas 8. Oke, sebentar saya hapus dulu. Okay, let's go to the next. The text will be most beneficial for those who blah blah blah. Teks apa ini dia? Ada kata how to. Kalau ada kata how to berarti ini teks Prosedur teks. betul. Kemudian kita lihat dulu yang pertama nih. Every brand, setiap merek dan model mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Thus, oleh karena itu, kita mulai dengan membaca manual. Apa itu manual? Manual itu pokoknya cara ya. Atau pokoknya manual. Apa prosedurnya? Caranya. Baca manual dari pengguna untuk mengetahui lebih banyak tentang microwave mode. Berarti ini analis, pokoknya ini menggarisbesari ada program preset, program sebelum penyetelan, kemudian power usage, penggunaan listrik, kemudian cleaning procedure, prosedur pembersihan dan beberapa hal yang lainnya yang berguna. Berarti kalau kita itu buka manual dari suatu elektronik atau apa, berarti kira-kira kita habis ngapain? Habis membeli ya, kan otomatis mau mengoperasikan takut nggak salah. Berarti teks itu berguna untuk siapa dia kira-kira? Orang yang pertama kali membeli atau yang baru pertama kali punya? Berarti yang C ya, will use a microwave for the first time. Jadi akan menggunakan microwave untuk pertama kali. Bisa jadi dikasih, bisa jadi beli. Jadi
supaya nggak salah kita baca manualnya terlebih dahulu. So the answer is C ya. Oke, next. Kita lanjut. Nah ini. Let the food hit. The word food has the same meaning with. Ada yang tahu sinonim dari food itu apa? Kira-kira? Food? Makanan? Sinonimnya apa dia? Ada yang tahu? McDonald itu happy. Kok hilang? Gak ada suaranya? Happy meal ya. Apalagi? Kemudian sering banget ini di tax report. Di tax report, kalau menunjukkan makanan dari hewan, biasanya jarang pakai kata food, tapi pakai kata apa? Diet. Jadi diingat-ingat ya, diet itu bukan artinya menurunkan berat badan, tapi makanan. Jadi kalau umpamanya ada kata the tiger's diet, bukan tigernya itu menurunkan berat badan, tapi makanan si harimau. Kemudian satu lagi sinonim dari makanan apa? Cuisine. Kalau beverage itu apa? Minuman. Sinonim dari drink ya. Kalau starter itu apa? Hidangan pembuka. Dish itu apa? Perjamuan makan. So the answer is B ya. Oke. Saya senang kalau kalian pada ngobrol, pada menjawab saya biar nggak sendirian, nggak berasa sendirian. Oke dia, kita lanjut. We must avoid heating the food other than for this using microwave since it will blah blah blah. Kita harus avoid. Apa itu avoid? Menghindari ya. Heating, memanaskan makanan lebih dari 4 hari dengan menggunakan microwave. Since di sini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Sorry? Iya. Karena. Udah pada pintar. Jadi diingat-ingat ya dia, since itu bisa artinya sejak, kalau dia diikuti apa? Present, perfect, atau past perfect. Umpamanya, I've been studied since I live in Yogyakarta. Jadi diikuti present atau past perfect. Tapi since bisa artinya karena, kenapa? Kalau diikuti dengan kalimat, contohnya, I don't go to school since I am sick. Jadi since-nya di sini bukan artinya sejak, tapi karena. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan present atau past perfect, kemudian diikuti dengan kalimat. Maka since artinya adalah karena. Apalagi dia yang artinya karena. For kalau dia itu di announcement atau di invitation, for itu adalah untuk ya. Kemudian kalau dia di perfect, for itu artinya adalah selama. I have studied for 3 hours. Selama ya. Kemudian kalau dia diikuti kalimat, berarti itu adalah karena. Apalagi dia as itu bisa seperti atau sebagai. Tapi kalau diikuti kalimat, itu artinya adalah karena. Jadi itu sinonim dari because ya, since, for, as. Ingat-ingat diikuti dengan kata atau diikuti dengan kalimat. Ada yang tahu nggak bedanya sama because of? Kalian siapa tahu besok keluar. Apa bedanya because of sama because? Kalau because of sinonimnya adalah due to. Gimana dia bedanya? Because of cuman diikuti frasa. Diikuti? Phrase, frasa. Oh, frasa. Iya, frasa atau kata benda ya. Namanya nih, betul Mbak. I don't go to school. Sekalian. Because I am sick. Nah, ini kan kalimat ya, I am sick. Kalau menggunakan because of, kira-kira jadi gimana Mbak? Ada yang tahu nggak? Besok di kelas 11 kalau nggak salah ada materi ini. Ada yang bisa mengerjakan? Jadi gimana? Tadi benar diikuti frase. Frase itu otomatis dia adalah kata benda.
Wah, kata benda dari sik apa? Nah, itu kalau nggak tahu agak susah. Jadi kalian harus tahu, oh imbuhan apa sih yang membentuk kata benda? Oh, ada kata ion, ada kata men, ada kata nes. Itu membentuk kata benda. Oh, sik itu kata bendanya dibuatnya dengan imbuhan apa? Oh, imbuhan nes. Maka jadi sickness. Aduh, Miss, lah kalau nggak tahu gimana? Gampang banget, dear. Kalau nggak tahu tinggal pakai gerund. Gerund itu apa? Verb, kata kerja yang dibendakan. Jadi kata kerja supaya menjadi kata benda. Contohnya, membaca adalah hobiku, bukan read is my hobby, tapi reading. Jadi gerund itu adalah verb in. Nah, di sini verbnya kan adalah am. To be dari verb 1 itu apa? Is, am, are, dan be. Ada 4 ya to be dari verb 1. Maka jadi gimana? Ya udah, be-nya nggak bisa ising, aming, atau aring ya. Tapi yang bisa adalah being, seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak terkait because sama because of? No? Oke, kalau tidak saya hapus ya. Nah, jadi di sini since-nya artinya adalah karena. Kita baca dulu ya. Mana ya? Ini, disingkat garis, do not hit food older than 4 days as it would now be home to bacteria and heating it will transmit them to the microwave resulting in contamination of fresh food. Jadi jangan panaskan makanan lebih dari 4 hari. S di sini artinya apa? Karena ini akan menjadi sarang dari bakteria dan memanaskannya akan membuat itu mentransmisikan atau mengirimkannya dan akan mentransmisikan bakterinya ke microwave yang menghasilkan kontaminasi dari makanan yang segar. Maka jawabannya yang mana, dear? A. Ya, make the fresh food contaminated with the bacteria. Oke, wait, nggak tadi habisnya. Oke ya, kita lanjut. Nah, nih, ini teks apa, dear? Ada yang tahu kira-kira ini teks apa? Naratif teks. Iya, tahu dari mana kalau itu teks naratif, Mbak? Betul, biar bisa nggak salah lagi. Aduh, maaf. One day. Dari Wendy, betul. Bentar ya. Nih, ada kata Wendy sama verb 2, pasti adalah naratif. Sebentar, sebelum kita lanjut saya mau tanya dulu. Purpose dari teks naratif itu apa? To amuse atau to entertain. Satu lagi. To teach the moral value. Udah pinter ya. Jadi purpose dari naratif bisa kita ulang. To entertain, to amuse, sama to teach the moral value. Mengajarkan nilai moral atau to tell the moral value. Juga sama saja. Oke, kita ke nomor 1. You must come and dine with me today. The expression means that bla bla bla. Kita cari dulu yang, nah ini. You must come and dine with me. Kamu harus datang dan dine, makan atau bersantap denganku hari ini. Dia berkata kepada Spock. Apa itu Spock? Bangau. Tersenyum kepada dirinya atas trik tipuan yang dia akan lakukan. Berarti kira-kira apa? Nah, ini sudah dijelaskan ini. Tersenyum pada dirinya atas trik yang dia akan lakukan atau mainkan. Berarti ungkapan itu apa? Nah, nanti kamu datang ya dan bersantap denganku sambil tersenyum yang gimana gitu. Nah, tersenyum licik ya. Berarti cobanya yang mana? Tadi sudah saya jelaskan. Iya, yang E. The fox started to play trick on the stock. Jadi musangnya mulai untuk bermain trik atau menipu atau membodohi si bangau. Oke, lihat namanya kira sering. Oke, kita lanjut. Ini menanyakan karakter ya.
How is the stock like? Nah, ini dengar-dengar. Kalau di sini ada kata is like, are like, itu menanyakan apa? Materi kelas 7? Bisa ya? Personality. Apa itu personality? Kepribadian atau watak. Oke, jadi watak dari si stock itu apa? Kita baca dulu ya. Nih. The stock gladly accepted. Jadi bangunnya dengan senang menerima undangannya dan tiba di waktu yang tepat dengan good appetite. Appetite itu apa? Nafsu makan yang sangat bagus karena dia diundang makan. For dinner, the fox served soup. Jadi untuk makan malam, foxnya itu menyediakan sup. Tapi ini di-set dengan shallow fish. Shallow itu artinya apa? Shallow itu dangkal. Kalau di sini artinya ceper, ini seperti di gambar. Jadi piringnya itu ceper dan yang bisa si Bango lakukan hanya bisa membasahi very tip. Tip itu apa? Ujung dari paruhnya. Jadi dia cuma bisa membasahi ujung paruhnya, nggak bisa makan. Dan tak ada tetesan sup yang dia bisa dapatkan. Tapi si fox apa itu? Lap it up easily. Jadi si fox itu menghabiskannya dengan sangat mudah dan membuat disappointment, meningkatkan disappointment. Apa itu disappointment? Kekecewaan ya dari si Bango. Yang mana malah si fox itu membuat pertunjukan yang bagus, menunjukkan kenikmatan. Intinya dia tuh nikmat melahap makanannya dan malah membuat si stoknya kecil karena dia nggak makan. The hungry stock kemudian Bango yang lapar itu much displeased. Apa itu please? Ada yang tahu? Please? Senang ya? Sinonimnya apa? Happy, joyful, overjoyed, delighted. Kalau displeased itu artinya tidak. Jadi Bango yang lapar itu merasa tidak senang dengan tujuan itu, tapi dia was calm. Apa itu calm? Tenang. Dan bahkan tidak tempered, tidak punya temperamen ya. Jadi dia berusaha meredakan amarahnya dan melihat ini tidak bagus untuk menunjukkan kemarahan. Instead, malahan setelah itu dia mengundang si fox untuk bersantap dengan dia sebagai gantinya. Kemudian fox arrived promptly. Ada yang tahu apa itu promptly? Promptly itu artinya cepat, bisa, artinya datang sebelum waktunya. Jadi kalau on time itu datang tepat waktu ya. Jadi jam 7 ya sampai jam 7 itu on time. Sinonimnya adalah punctually. Tapi kalau promptly itu bisa artinya cepat, juga bisa artinya datang sebelum waktunya. Itu in time. Jadi dibedakan ya. In time itu datang sebelum waktunya, on time datang tepat waktu. Jadi kalau in time itu jam 7, kalian berangkatnya sampainya 6.45. Kalau on time acaranya jam 7, kalian sampai jam 7. Bedanya itu. Dan itu sudah di set out, si stock menyajikan fish, ikan untuk makan malam yang mempunyai appetizing. Jadi mempunyai smell yang menggugah selera. Tapi ini disajikan in a tall jar. Jar itu apa? Wadah ya, wadah yang tinggi. With a very narrow neck. Jadi dengan leher yang narrow, sempit. Jadi kayak vas bunga itulah. Vas bunga kan panjang ya, tinggi. Tapi kan kalau mau masukin tangan atau apa kan agak susah. Bangonya bisa makan makanannya dengan mudah dengan long bill, paruhnya yang panjang. Tapi si fox yang bisa lakukan hanya lick. Apa itu lick? Menjilati di luar dari wadahnya. Jadi dia hanya bisa menjilati luar wadahnya and sniff. Dan mencium ya atau mengendus delicious odor. Odor itu apa? Bau yang enak. Jadi kira-kira si stock itu seperti apa? Kan tadi dia diundang makan ya. Diundang makan tapi dia malah dibodohin ya. Tapi dia malah nggak marah. Tapi dia melakukan itu bukan balas dendam ya. Jangan ikut balas dendam ya. Pokoknya dia jadi kayak
mengetriki siapa si Poknya itu dengan cara apa? Nih, kamu tadi ngasih aku wadah yang ceper, sekarang kamu tak kasih wadah yang panjang biar kamu nggak bisa makan. Berarti dia apa? Smart ya, pintar. Kalau tricky itu apa? Ada yang tahu tricky? What is tricky? Licik. Sinonimnya apa? Ada yang tahu? Yellow itu bahasa Indonesianya apa? Kuning, kuning ya. Jadi sinonimnya adalah kuning. Kemudian nama makanan, nama biskuit yang ada dua tumpuan yang ada rasa stroberi atau rasa rasa yang lain, rasa nanas, itu namanya apa? Slay ole ya. Jadi slay. Tricky, cunning, sly itu sinonim dari tricky. Kalau reckless itu apa? Ada yang tahu? Berarti reckless. So you always put something everywhere. Itu adalah reckless, meletakkan sesuatu di mana-mana ya. Reckless itu apa? Sembrono atau lalai. Sinonimnya apa? Careless. Careful itu hati-hati, careless itu sembrono atau lalai. Uncontrol, tidak bisa terkontrol. Oh iya, ini siapa tahu bisa keluar. Smart, sinonimnya apa? Intelligent, kemudian bright, itu juga bisa ya, sama shrewd. Kalau nggak salah saya pernah baca ini di soal pas ngajar Taijeng kelas 9. Jadi shrewd itu juga artinya adalah pintar. Oke ya, dia sebentar saya hapus dulu. Oke, let's go to the next. Nah ini, tadi kan purpose dari naratif salah satunya adalah to teach the moral value atau mengajarkan nilai moral. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita? Kira-kira apa dia? Kalau yang A, do not make others uncontrolled because of your behavior. Jangan membuat seseorang menjadi tak lepas kontrol atau tanpa kontrol. Maksudnya tanpa kontrol itu apa? Jadi dia temperamen ya, jadi membuat dia temperamental. Karena behavior itu apa? Tingkah lakunya. Tapi buktinya tadi si Bango tadi enggak, dia masih bisa sabar ya. Tunggu aja, nanti lihat aja kamu gitu. Jadi yang E kurang tepat. Kemudian yang B, do something good to others so that you can get it in return. Lakukan sesuatu yang baik ke orang lain yang bisa kamu dapatkan sebagai gantinya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, nanti kamu akan dapat balasan yang baik. Tapi kan itu melakukan sesuatu yang tidak baik ya, undang-undang makan, tapi malah dibodohin. Selanjutnya yang C, do not do anything but bad to others that it cannot stand on. Jangan melakukan sesuatu yang jelek ke orang lain, yang mana itu stand on itu apa? Cannot stand on, tidak bisa ditoleransi atau tidak bisa ditahan. Jadi jangan melakukan sesuatu yang jelek ke orang lain, yang mana itu tidak bisa ditoleransi. Ya iya kan? Dia ngajakin makan, kok wadahnya malah yang kita nggak bisa makan. Berarti kan yang C ya. Kalau yang D, do not make other hurt because it will always be remembered. Jangan membuat others hurt. Apa itu hurt? Ada yang tahu? Melukai. Sinonimnya apa? Injure. Injure itu melukai ya. Kalau injury itu luka. Jadi jangan melukai orang lain karena ini akan selalu bisa diingat. No ya. So the answer is C. Oke, lihat. Nah, ini rasanya. Okay. Let's go to the next. Nah ini, biasanya sering banget di teks report ya. Ini teks apa? Report. Kenapa? Ada yang tahu? Menggunakan verb 1. Masih ingat? Kalau menggunakan verb 1 itu teks apa dan apa? Ini banyak banget ya, nggak usah saya garis bawah. Deskriptif dan report. Kalau deskriptif apa Mbak? Dia secara khusus. Jadi sudah jelas, umpamanya my book, berarti punyanya Peter ya, good job. Kalau dia
Report berarti secara umum. umum itu berarti kita nggak tahu pemiliknya siapa. Jumlahnya pasti lebih dari satu. Umpamanya car. Walaupun mobilnya satu car, tapi kita nggak tahu mobil yang mana. Mobil kan banyak. Begitu juga dengan di sini. Penguins. Ini udah ada S. Wah, udah jelas banget banyak, dan mana punya siapa kita nggak tahu. Berarti itu report. Kemudian di sini ada kata great horned owls. Apa itu owls? Burung hantu. Burung hantu, horn itu maksudnya bukan burung hantu yang punya tanduk ya, tapi itu artinya adalah burung hantu yang bertelinga seperti kucing. Nanti bisa dicari ya burung hantunya seperti apa. Jadi soalnya ini kita disuruh mengisi conjunction atau kata hubung yang tepat ya. Kita baca dulu. Owls, burung hantu, bisa slow down. Apa itu slow down? Menyambar dengan silently, dengan pelan, on their prey. Ada yang tahu apa itu prey? Prey itu artinya adalah mangsa. Biologi ya, predator adalah pemangsa, jadi yang dimakan. Jadi owl itu bisa menyambar dengan pokoknya dengan diam tanpa bersuara kepada mangsanya, bla bla bla. Their feathers. Apa itu feathers? Bulu burung atau bulu unggas ya. Kalau itu punyanya kucing, anjing, itu namanya fur, F-U-R. Tapi kalau feathers, bulu unggas atau bulu ayam. Dan karena bulu-bulunya sudah secara spesifik itu mempunyai penerbangan, jadi bisa untuk terbang tanpa suara. Kita lihat dulu ya, di sini ada. Nih, silahkan dilihat di paragraf kedua. Like other raptors. Apa itu raptors? Ada yang tahu? Raptors itu artinya adalah hewan buas ya, atau hewan liar. Jadi seperti hewan liar lainnya, their feathers. Bulu-bulunya secara spesifik itu didesain untuk penerbangan, untuk terbang tanpa suara. So that, sehingga mereka bisa menyambar dengan tanpa suara ke para mangsanya. Oke dear, diingat-ingat ya contohnya. Saya makan sehingga saya kenyang. Kalau dibalik gimana? Saya kenyang karena saya makan. Jadi ini cara gampang banget ya. Kalau ada sound that, kemudian ini kan cuma dibalik ya, silahkan dilihat nih. They can swoop down silently on their prey. All can swoop down silently on their prey. Terus their feather are specific. Jadi tadi saya bilang kalau sound that nanti dibalik kalimatnya, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan, maka jadinya apa? Karena, saya ulang ya, saya makan sehingga saya kenyang. Saya kenyang karena saya lapar. Saya lapar sehingga saya makan. Jadi lupa. Pokoknya kalau ada kata sound that, maaf, nggak kelamaan. Kalau ada kata sound that, pasti nanti kalau dibalik jadi reverse itu jadi karena. Tadi yang artinya karena apa dia? Sudah saya bahas di sebelumnya tadi. Ada kata In, apa lagi? because, for, For S ya, betul. Maka jawabannya yang mana? Yang S. in. Nggak mungkin ya kalau dibalik, pokoknya sound that dibalik depan belakang kalimatnya nggak bisa sound that, pasti karena. Kalau because of tadi sinonimnya apa? To ya. In order that, supaya atau sehingga, sinonimnya adalah in order to. Bedanya kalau in order that diikuti sama kalimat, in order to diikuti sama kata kerja. Sudah pernah saya buatkan video dulu, tapi belum saya publish. Oke, kita lanjut ya. Mana ini? Wait. Nah ini, which of the following go with the text?
mana yang berikut yang sesuai dengan teks. Kita lihat dulu ya teks yang pertama. They are flightless birds. Flightless itu apa? Tidak bisa terbang. Kita lihat dulu ya di paragraf ke-1. Penguins bla 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 are group of aquatic flightless birds. Jadi burung yang tidak bisa terbang. Berarti yang nomor 1 benar. Kemudian nomor 2, kita fokus teks 1 dulu ya. They are highly adapted for life in wet water. Jadi mereka beradaptasi secara tinggi dalam hidup di air. Kita lihat di paragraf kedua, highly adapted for life in the water. Berarti nomor 2 benar ya. Kemudian yang nomor 3, they swim underwater to catch the sea life. Mereka berenang di bawah air untuk menangkap makanan laut mereka. Kita lihat sebentar, mana ya? Nih, most penguin feed on. Banyak penguin makan krill. Krill itu sejenis udang ya. Fish, ikan, squid, cumi-cumi, dan pokoknya makanan laut yang lainnya yang ditangkap ketika swimming underwater, ketika berenang di bawah air. Berarti nomor 3 benar ya. Kemudian nomor 4, semua penguins live in the temperate zone. Temperate itu apa? Sedang. Jadi zonanya itu sedang. Jadi yang nggak tropis ya, tapi sedang. Kan ada tuh iklim yang sedang. Kita lihat gimana ya. Walaupun semua penguin itu adalah native asli dari hemisfer sebelah selatan, mereka tidak hanya ditemukan di iklim yang dingin seperti di Antartika. Faktanya ada beberapa spesies yang tinggal jauh dari selatan. Beberapa spesiesnya itu ada di zona atau iklim yang sedang. Kemudian ada juga spesies lagi yaitu Galapagos penguin tinggal di sekitar ekuator. Kalau di sekitar ekuator otomatis itu adalah iklim tropis. Berarti kan tidak semuanya. Berarti nomor 4 salah. Kemudian nomor teks yang kedua ya. They are predatory birds. Mereka adalah burung pemangsa. Di sini sudah kita lihat, tadi sudah saya bahas ya. Jadi mereka bisa menyambar tanpa suara pada mangsa-mangsanya. Kalau dia makan mangsa, otomatis dia adalah burung pemangsa. Berarti nomor 1 benar ya. Kemudian nomor 2, they are highly adapted for life on land. Mereka biasanya beradaptasi di land. Land itu daratan. Sebentar, silakan lihat paragraf ketiga. They are highly adaptable birds living from Arctic to South America. Jadi mereka tinggal dari Arctic sampai Amerika Selatan. They live in woodlands. Woodlands itu adalah hutan ya, daratan hutan. Swamps itu rawa. Orchard itu kebun-kebun. Kemudian agricultural area pertanian. Wooden park, taman-taman kayu. Suburban area. Suburban itu apa? Pinggiran ya, daerah pinggiran bahkan di kota. Otomatis mereka tinggal di daratan ya. Berarti nomor 2 benar. Nomor 3 maaf itu C-nya kurang itu D. They swoop down silently for their prey. Mereka menyambar dengan tanpa suara ke mangsa-mangsa yang tadi sudah saya bahas. Benar ya. Kemudian yang nomor 4, mereka tinggal di iklim yang dingin di Antartika. Tadi yang tinggal di iklim dingin di Antartika siapa? Penguin ya. Nih. Berarti nomor 4 salah. Berarti yang benar berapa dia? 1, 2, dan 3 ya. So the answer is C ya. Bentar, kita hapus dulu. Bentar. Silakan sambil dibaca Pak hapus dulu ya. The fourth paragraph of the text will likely give the description of. Ini lihat. Sering banget ya kalau teks report itu disuruh menebak. Kira-kira di paragraf selanjutnya, di paragraf keempat itu bakalan bahas apa? Otomatis kalau pertanyaan seperti itu harus gimana?
pasti kalian harus menganalisa dulu paragraf pertama, kedua, dan ketiga itu bahas apa. Berarti nanti yang paragraf terakhir atau paragraf yang disuruh menebak itu pasti jangan dipilih yang sudah dibahas ya. Yang pertama ini, di sini dibahas adalah grup dari burung akuatik. Mereka adalah grup dari akuatik air ya, atau burung air yang tidak bisa terbang. Berarti ini bahas tentang apa? Ciri ya. Jadi burung air yang tidak bisa terbang. Kemudian di sini juga ada biasanya tinggal di South Hemisphere biasanya. Jadi ini juga ada habitat sedikit. Berarti di sini membahas tentang apa? Appearance atau ciri fisik ya, plus ada habitat sedikit. Kemudian kita lihat paragraf yang teks kedua. Paragraf pertama, great horned owls have long. Jadi burung hantu yang seperti kupingnya seperti apa? Kucing itu mempunyai feathers. Feathers itu apa? Bulu ya, bulu yang panjang yang disebut plumicum yang mirip dengan horns, mirip dengan tanduk seperti kucing, telinga kucing. Kemudian ada beratnya. Berarti ini membahas tentang apa? Appearance atau ciri fisik ya. Kemudian nomor 2, paragraf kedua. Teks pertama, biasanya beradaptasi di air. Kemudian di sini mempunyai sayapnya itu berkembang menjadi flippers. Flippers itu apa? Sayap ya, sayap atau sirip. Kemudian jadi di sini masih membahas tentang apa? Di sini ada beradaptasi di air. Berarti ini bisa jadi behavior ya. Kemudian membahas sayapnya ini masih appearance. Kemudian ini masih bahas tentang apa? Beberapa penguin makan krill. Tadi makan udang ya dan lain-lain. Berarti ini bahas apa? Diet atau makanan. Jadi tadi yang kita silang dulu karena appearance sudah ada di paragraf 1 dan 2. Diet, kalau yang paragraf yang teks 1 sudah ada di paragraf kedua. Kita lihat dulu yang teks kedua. Seperti other raptors, seperti hewan liar lainnya, feeder mereka itu spesifik untuk terbang yang tanpa suara. Tadi sudah kita bahas. Kemudian their strong talents. Talent itu apa? Cakar, sinonim dari claw. Membutuhkan kekuatan 28 lbs. Lbs itu pound ya. 28 pound untuk membuka band clench ketika dia mencengkram. Berarti cengkramannya kuat banget ya. Kemudian eyes, bahas eyes-nya itu apa namanya? Fix in their socket. Jadi pas di sendi-sendinya, menempel di sendi-sendinya, that they can shuffle. Apa itu shuffle? Sinonim dari rotate. Saya tulis sekalian. Mana ini? Shuffle itu berputar ya, sinonim dari rotate. Kemudian spin, kalau orang tua kalian mencuci di mesin cuci kan ada spin ya. Kemudian twist juga bisa. Jadi mereka bisa shuffle, memutar kepala mereka lebih dari 180 derajat untuk melihat di berbagai arah. Berarti ini bahas tentang apa? Di sini bahas tentang apa dia? Masih appearance ya. Kemudian dia caranya menangkap mangsa. Kemudian kita lihat dulu. Berarti kalau caranya menangkap mangsa kan otomatis di sini udah bahas makanan ya. Jadi diet juga sudah bahas. Tapi di paragraf ketiga juga ada ini. Kemudian selanjutnya. Although all penguins, jadi semua penguin itu adalah native asli dari South Hemisphere. Berarti ini membahas tentang apa? Habitat. Kemudian ada yang tinggal di iklim sedang. Kemudian ada yang tinggal di dekat ekuator atau iklim yang tropis. Berarti ini membahas tentang apa? Habitat. Kalau paragraf ketiga di sini membahas apa? Mereka tinggal dari Arktik sama South America. Kemudian tinggal di woodlands. Tadi sudah saya bahas daratan hutan, rawa-rawa dan lain-lain. Berarti ini juga bahas habitat ya. Nah ini tadi saya sudah bahas.
They have the most diverse diet. Diet itu apa? Food ya, sinonim dari food, cuisine, sama meal. Diverse itu apa? Sinonim dari different. Jadi mereka punya makanan-makanan yang berbeda. Jadi paragraf ketiga di sini bahas habitat sama diet. Berarti sudah dibahas kan habitat? Berarti yang belum dibahas apa? Yang reproduction. Apa itu reproduction? Cara berkembang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Ya, oke ya. Kalau kurang jelas silahkan bertanya ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini tadi sudah ya? Ini juga sudah. Oke, teks apa ini dia? Kira-kira ada yang tahu? Recount. Iya. Jadi kalau kalian ketemu teks, kemudian menggunakan verb 2, bisa recount, bisa naratif. Kemudian di sini jelas banget biar besok kalau kalian ketemu teksnya menggunakan verb 2 kok pakai saya. Saya itu bukan saya ya, tapi si penulis pasti itu udah jelas banget adalah recount. Oke, nomor 1. Soal yang selanjutnya. The text tell us about the writer experience of blah blah blah. Teksnya memberitahu kita tentang pengalaman si penulis dari apa. Di sini silahkan dilihat ya. Once, pada suatu hari, I lost. Saya kehilangan anak laki-lakiku dalam sebuah festival di antara ratusan orang dan aku tidak bisa menemukannya. Berarti apa dia? Anaknya hilang ketika ada festival. Berarti jawabannya yang mana? Yang? Ya, betul. Kalau yang C, kidnapping child. Apa itu kidnap? Ada yang tahu? Nah, ini yang baru marak ya di Jogja. Katanya harus hati-hati, bahkan anak SMP pun harus hati-hati. Apa itu kidnap? Menculik ya. Kalau di sini penculikan anak. Kemudian yang D, paying the ransom. Apa itu ransom? Nah, kalau menculik biasanya penculik itu minta ransom. Apa itu ransom? Tebusan. Oke, sebentar. Jadi jawabannya adalah ya E ya. Oke. Let's go to the next. How did the son get home safe? Bagaimana son, anak laki-lakinya, bisa pulang ke rumah? Otomatis ini udah hampir di apa? Reorientation. Reorientation itu kan ini udah itu ya. Selesai akhir dari cerita kan tadi hilang. Otomatis kalau kembali ke rumah kan itu otomatis akhir dari cerita ya, atau reorientation. Reorientation itu pasti ada di mana? Paragraf terakhir. Berarti kita harus cari di paragraf terakhir. Bagaimana anaknya bisa pulang ke rumah? Kita baca dulu ya. Nih, silahkan dilihat. Kita baca ya sambil biar kalau ada kata susah. Setelah kehilangan semua harapan dari menemukan dia lagi, ketika saya pulang ke rumah dengan pemandangan I saw their dumbfounded me. Dumbfounded itu artinya apa? Mencengangkan. Jadi aku melihat di sana ada yang mencengangkanku, membuatku heran, membuatku takjub ya. Dia sedang berdiri di depan rumah dengan menungguku. Saya tidak bisa percaya dengan mataku ya. Dan I blink. Apa itu blink? Bukan tesnya blinking ya. Apa itu blink? Memejamkan mata atau mengejutkan mata. Saya memejamkan mata beberapa kali untuk mempercayai kalau itu bukan ilusi. Dan itu adalah momen yang tidak bisa dilupakan untukku. Dan saya bahkan tidak bisa melupakan happiness, kebahagiaan yang saya rasakan pada saat itu. Sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana dia pulang ke rumah. Tapi dia berkata dia pulang ke rumah sendiri. Berarti bagaimana dia bisa pulang ke rumah? Di sini tadi dijelaskan. He got home by himself. So the answer is C ya. Oke. Next. Kita lanjut.
Nah ini, it looked like he vanished into thin air. Jangan diartikan ya. Vanish itu apa? Nah itu, yang warnanya pink ya, menghilangkan pada pakaian. Oke, into thin air. Jadi vanish itu memang artinya menghilang atau menghilangkan. Berarti ini sepertinya, ini seolah-olah dia menghilang ke dalam thin air, air yang, udara yang thin, tipis. Maksudnya bukan itu ya, vanish into thin air itu menghilang di udara yang tipis. Tapi maksudnya apa? Menghilang seketika atau menghilang tanpa sebab. Selanjutnya pertanyaannya adalah the underlined word is closest in meaning. Kalau ada closest in meaning, the same meaning, the similar meaning, itu menanyakan itu apa dia? Menanyakan sinonim atau persamaan kata. Sinonim dari vanish apa? Ada yang tahu? Disappear. Antonimnya apa? Appear. Disappear itu artinya adalah menghilang ya. Sinonimnya adalah vanish. Bisa apa lagi sinonimnya? Tergantung konteks dia. Fade itu apa? Pudar. Pudar kan juga bisa menghilang. Jadi nanti tergantung konteksnya. Kemudian mencair kan juga menghilang kan. Melt juga bisa. Nanti kalau biasanya di teks procedure ya, melt itu nanti. Jadi sinonimnya adalah yang si. Antonimnya apa? Appear. Appear itu apa? Muncul. Sinonimnya apa? Come out. Sama emerge itu juga artinya muncul. Kalau died itu meninggal, then itu pergi, pass away artinya apa? Sinonim dari die ya, meninggal. Jadi pass itu lewat atau lulus. Tapi kalau pass away itu apa? Meninggal. So the answer is C ya. Oke, wait. Mana ini? Okay, so do you have any question? Ternyata udah habis. Any question dear? Tidak, Miss. Okay, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, so thank you very much for your attention. So just wait for my recording. I will share the recording and also the question on the description text ya. In the description of my YouTube. Ditunggu saja ya. Okay, so thank you very much and see you. Thank you, Miss. Yeah, you're welcome.